Season 1 itu paling bagus, dramatis, emosinya dapat. Yes, menurut bener. gua. Aku setuju juga sih. Nah, menurut gua. Season 2, kalau season 2 ini paling keren menurut gua adalah actionnya. Actionnya keren. Season 3, sampah. Oh, yes. Menurut gua dia dibuang. Menurut gua dia adalah salah satu VIP yang mungkin nakal atau jahat atau ngelawan, nyoba menghentikan sistem Squid Game. Habis itu dia dibuang, disuruh main biar dia mati. Ibaratnya hukuman lah. Triple 3-nya mati. Ngerti nggak? Minggunya mati, Gihunnya masih hidup sama bayinya. Ya udah, Gihunnya merasa bersalah, berdosa, makin berdosa aja gitu loh. Hello ladies and gentlemen and welcome back to Intermezzo Interview with me, Zoe Levana. Hari ini adalah episode spesial, enggak sih bukan episode spesial. Sebenarnya hari ini kedatangan ini bukan bintang tamu hari ini, tapi saya hire sebagai co-host. Co-host? Tidak ada nih pembahasan co-host sebenarnya kan itu co-host. Co-host. Iya. Aku udah kontrak mati nih. Walah. Iya. Kirimin dulu Alphard ke rumah gue Please satu. welcome Raffi, bukan Ahmad. Keren ya, emang pinter banget, emang enak. Farel ya guys, tolong. Gua gak banyak duit, sorry. Sejak kapan namanya Farel? Hah? Dateng aku tahu nggak? Dateng aku suruh pakai baju apa? Udah baju apa dulu deh? Skena. Aku datang bilang sama Farel, kita mau membahas tentang Squid Game karena aku udah nonton Squid Game sama Farel barengan tuh kita telepon. Rel, lu udah nonton Squid Game belum? Udah season 3. Sumpah, itu show keluar hari kemarin hari Jumat ya. Hari Jumat jam 3, jam 4 gue kelar, udah tamat semuanya. Gue nonton kali 5 tuh filmnya. Suaranya kita sampai habis. Oke siap, tuh kan. Jadi kita udah nonton ya bareng ya, udah berarti ya. Aku udah telepon, udah sidang, kita berarti udah nonton. Udah. Aku udah suruh Farel pakai baju Squid Game. Baju Squid Game gue lagu di laundry. Sumpah, lagi di laundry. Kebetulan gue nggak ngambil paket express gitu. Gak ada duit gitu. Jadi ya udah gitu lah ya. Aku udah beli gitu loh Rel. Ya elah. Dengan senang hati aku coba ya. Ya elah. Ya udah deh. Pakai ini langsung pakai dong. Aku langsung pakai aja ya Rel ya. Pakai. Aku langsung pakai ini sampai ada sabuknya dan lain-lain Rel. Ya elah. Lu mau ngapain begini-begini nih? Begini macu rezeki. Udah pakai sana. Aku pakai dulu aja deh. Nah. Ini Gak usah di-cut, gak usah disensor. Kali 5 kamera. Pakai. Ini mah aku tinggal ini kan jumpsuit doang ya kali aku lepas baju. Tiri. Enggak, aku nggak mau copot sepatu. Ini buat kalian yang kayak kenapa Zoe nggak copot sepatu? Iya karena males, tapi Karena kayaknya dia bau kaki. Iya. Jawabannya itu aja sih sebenarnya. Cuma enak aja enggak ya? Enggak. Males aja copot sepatu. Tapi kayaknya aku harus copot sepatu deh. 1000 years later. Jadi hari ini, ini ada sabuknya ya? Pakai. Gimana cara pakai sabuk? Nih, Ya udah nih. nanti ribet aja. Ya. Jadi hari ini kita pengen bahas apa nih? Jadi hari ini kita akan membahas konspirasi seputaran Squid Game. Gile. Yes. Annabelle. Kenapa Annabelle? Analisa bersama. Gitu ya? Ayo kita bahas. Jadi gini, Oke. kalau menurut you dari season 1, 2, dan 3, yang mana paling favorit dan kenapa? Season 1 menurut gua secara konsep dan penceritaan dan surprise-nya season 1 itu paling bagus, dramatis, emosinya dapat. Yes, menurut bener. gua. Aku setuju juga sih. Nah, menurut gua. Season 2, kalau season 2 ini paling keren menurut gua adalah actionnya. Actionnya keren. Season 3, sampah. Oh ya sorry. Enggak, season 3 bagus kok. Enggak, dia ngomong kayak gitu biar dia gak dihujat gitu. Coba dia kayak ngomong yang lain pasti dihujat gitu. Kayak jujur aja, aku boleh jujur nggak? Kenapa? Season pertama itu kayak apa ya? Jujur aja, kalau secara produksi kayaknya karena mereka nggak tahu itu bakal jadi booming ya. Kali mereka nggak tahu karena itu bakal jadi booming, jadi produksian mereka itu budgetnya nggak segede itu. Nggak segede season 2. Actionnya season 2 sama season 3 kan gede banget ya kan.
Season pertama itu kayak ya cuma di studio gitu doang kan sebenarnya. Tapi season 1 itu kayak OG sih. OG, season OG 1 banget. parah. Itu kayak gak bisa di remix sih. Season 2 itu hype-nya tuh gak separah season pertama sih. Tapi karena season pertama udah kayak di build up OG-nya kayak gitu, season 2 juga nge-hype tapi gak separah season 1. Bener. Itu sih. Tapi si season 2 tuh sebenarnya yang gue harapkan adalah si perubahan transformasi karakter si Gi-hun ini. Lu tau Gi-hun kan? Gi-hun goreng. Iya. Gi-hun goreng. Bihun, Bang Bihun. Apa Ini namanya? gue pecahin juga nih. Enggak, transformasi karakter Gi-hunnya dari yang tadinya dari foto awalnya deh kita bahas. Kalau lu perhatiin ya, Yang foto dia awal gini si kan, Gi-hun. Ah iya iya. Terus dia kayak Iya. yang itu kan. Beda Aku banget. tahu, iya. Itu adalah ciri-ciri orang yang sudah tersakiti. Tapi kelihatan banget loh kayak you know like him from the first season, muka dia yang kayak fresh gitu sampai yang season 3 terakhir waktu dia mau bunuh diri itu. Itu kayak Spoiler alert. Ya, lanjut. oh iya spoiler, bodo amat gak apa-apa. Ini buat kalian yang belum nonton, iya dia akhirnya bunuh diri. Hah? Bodo amat kan ya. Buat kalian yang belum nonton, ini by the way kalau misalnya kalian belum nonton dan kalian udah minta spoilers, kita spoil aja. Iya. Ya dia mati dan yang menang bayi. No, God! No, God, please, no! No! Udah. Iya. Salah sendiri nonton podcast Iya ini. salah sendiri nonton podcast. Tapi gini, aku kayak ini kayak aku shout out aja aktornya buat Gi-hun itu keren banget sih. Bisa membuat kayak Gi-hun itu pertama kali di season 1 tuh kayak muka dia fresh banget ya. Ah, iya. Bisa, aku tuh sukanya dari Spill skincare ya, Kakak. Gini, spill skincare. Sorry. Ya lanjut. Udah, Bang. Aku sukanya dari Squid Game ini tuh dia itu kayak apa ya, melambangkan bisa ya manusia itu seegois itu. Nyadar nggak Gi-hun itu kayak di awalnya tuh season 1 dia itu kayak bener-bener selfless banget gitu loh. Sampai dia itu sebenarnya dia kan cerai ya. Cerai karena dia itu nggak punya uang, dan nggak punya uang itu karena dia itu berjudi. Iya Dia iya tuh iya. suka banget judi kuda lah, Judi inilah itu lah, ngerti online, kan? di Wala88. Sebenarnya dia lebih ke bukan online sih, judi kuda, inget kan? Bukan, iya tahu. Dia pertama kali judi kuda dan he does care about his family sebenarnya. Ada dia care about his family, tapi dia lebih ke mentingkan diri sendiri kan, bener kan? Bang, mau ngomong apa bang? Gini-gini doang gua. Bener kan tapi? Iya. Bener kan? Iya benar. Terus tapi ketika bronya itu udah di ujung-ujung, dia akhirnya bisa ya dari orang yang benar-benar selfish banget, yang mementingkan diri dia sendiri, akhirnya pada ujungnya dia lebih mementingkan bayi itu yang bukan punya dia sama sekali, daripada kayak lu tahu kan bapaknya sendiri aja Bapaknya. mau bunuh bayi itu. Si Iya si kan? bangke tuh. Iya Yang mau yang kondo tuh. 3 itu loh. Yang mau kondo yang ganteng kan? Iya, yang Iya. lumayan lah mukanya tuh kan ya. Iya, Dia lebih mau bunuh bayinya dia sendiri daripada si Gi-hun ini bukan bapaknya loh. Iya. Tapi dia mau bunuh diri sendiri gitu loh. Nah, Demi bayi itu, that's how apa ya, kayak pemutaran 180 derajat menurut aku manusia itu bisa berubah gitu loh, ngerti gak sih? Kayak sekeren itu gitu loh. That's Iya. why aku respect sama Squid Game itu sih. nah si ini si Siapa ya? deng nggak tahu gua. Si ini. Apa ini? Si Frontman. Squid Game ini kalau Iya. dari yang gua tangkep, Iya. apalagi dari season 2 ke akhir lah, itu kan sebenarnya basically si Song Gi-hun versus frontman sebenarnya kan bisa dibilang. Harusnya gitu. Versus frontman, maksudnya Aku mengharapkannya gitu, tapi dia harus mati ya gitu iya. loh. Nah, tunggu bentar. Iya. Justru mati Minta ini tisu, Mbak. Minta tisu. mati ini belum tentu mengartikan Song Gyun itu kalah. Karena kalau kita perhatiin dari season 1, si Gi-hun dan si kakek-kakek, tau kan si kakek-kakeknya itu Il-nam, Yang Il-nam yang mati itu? kakek mati itu kan, Nah, yang di bed itu kan. mereka tuh ngebuat taruhan. Heeh. Jadi perbedaan Gi-hun dan Song Il-nam adalah Gi-hun ini masih percaya sama kemanusiaan. Ngerti Iya, nggak? itu dia Sedangkan masih. Il-nam percaya kemanusiaan tuh udah mati. Iya itu. Nah, itu taruhan mereka yang ibaratnya masih berlanjut dari mulai yang di kamar hotel ending season 1, mulai dari season 2 Iya. sampai season 3 gitu ya.
Makanya bedanya di game pertama sama di game kedua. Di game kedua nih player bener-bener dikasih kesempatan untuk tetap pergi bawa uangnya, ngerti nggak? Tapi tetap aja dari awal sampai akhir itu game kagak berhenti. Iya kagak berhenti. Alias kemanusiaan udah mati tuh di situ. Iya bener. Iya udah nggak ada yang peduli gitu. Nah tapi dengan endingnya si Gi-hun ngorbanin diri sendiri dan biarin bayinya menang. Itu ada kemanusiaan. Nah di situ. Tapi secara overall mah udah mati, udah semua orang udah nggak peduli. Tinggal si Iya. Gi-hun aja yang masih berpegang dengan keyakinannya dia. Iya. Ya karena pada akhirnya orang yang jahat ini terbentuk dari orang yang kebanyakan makan mecin. Gua yeping, sorry banget. Gua nggak tahu mau ngomong apa. Lu tadi udah, bro, aku kayak tau nggak di kepala aku gini, let him cook. Ya. Gua nggak tahu mau ngomong apa. Tapi pokoknya begitu. Tapi kayak kalau dari teori aku sih gini, tahu nggak ketika di gamenya yang di season 3, frontman itu sama Gi-hun sebenarnya dikasih kesempatan yang sama. Ingat Oke. nggak? Gimana nih? Yang waktu The Last Supper-nya mereka, terus mereka itu pada tidur semuanya kan. Gi-hun itu diminta ketemu sama frontman kan. Oke. Diminta ketemu sama frontman terus dibuka kan topengnya dibuka. Terus kayak, "Lah, lu berarti selama ini itu kan?" Ya, lah. Itu Spider-Man gitu kan kayak, "Lu ternyata selama ini you betrayed me." Kan dia mau terus gini kan kayak, "Bentar. Aku kasih kamu opsi. Di malam ini semuanya tidur kan. Kamu boleh tusuk semuanya orang di sini gitu loh. Biar kamu menang aja gitu." Iya. Tapi Gi-hun nggak melakukan itu. Karena dia masih ada manusiawi gitu loh, maksudnya dia masih mau play fair di game ini. Nah, tapi ini tuh sebenarnya udah pernah dilakukan dan udah pernah terjadi di 2015 ketika frontman mendapatkan opsi ini yang dilakukan sama old man yang yang udah mati itu loh. Situa itu loh. Iya, Situa Oil 6 kan dulu pernah pakai masker yang itu loh, yang owl itu loh. Yang yang mas ya. Iya, yang VIP mas itu pernah kan dia waktu jadi VIP pernah juga kasih opsi itu kepada frontman, bilang gini waktu semua lagi tidur dia bilang gini, "Aku kasih ke opsi ini, semuanya lagi tidur. Kamu tusuk aja semuanya." Sama kayak Gi-hun gitu, sama persis. Tapi bedanya sama Gi-hun, dia membunuh semua orang. Iya. Dia kayak cheating in that game karena dia udah kehilangan, di saat itu dia udah kehilangan semua manusiawi, dia udah nggak kuat gitu loh. Berarti tadinya basicnya pada awalnya frontman dan Gi-hun tuh sama orangnya, tapi frontman kalah gitu kan. Frontman kalah, udah nggak bisa, dia Gi-hun udah masih nggak kekeh. tahan. Kalau Gi-hun masih bisa gitu loh. Tapi ngomong-ngomong frontman, lu tau nggak? Frontman ada kemungkinan frontman dan Gi-hun itu saudara kandung. Ini teori dari mana? Bener gak sih? Bener gak sih? Bener gak? Gak tahu. Tim produksi. Saya tidak tahu. Nggak. Tapi beneran. Frontman dan Gi-hun ada kemungkinan mereka tuh persaudaraan. Karena Gi-hun ini kan pada asalnya tuh dari awal dia juga ketahuan dia cuma tinggal sama mamanya kan. Iya. Yang mamanya mati. Iya, Tapi nggak pernah ada kesebut sekalipun soal bapaknya. Ya Oh mungkin iya, bener bapaknya juga ya. pergi beli susu gitu nggak balik gitu ya. Nah sama dengan si frontman juga. Frontman, lu tau nggak? Frontman kan punya saudara si Junho nih, detektif. Iya, detektif. Nah, bener. mereka nih sebenarnya cuma saudara tiri. Saudara tiri. Cuma nggak- saudara nggak tiri. asli gitu ya. Nah, ada kemungkinan frontman adalah anaknya dari Oh Il-nam. Oh iya, ada kemungkinan Gi-hun itu sebenarnya anaknya Oil 6 juga. Nah, itu dia. dia. Karena Oh iya, sempat ada bener-bener. satu scene di season 1 pas lagi ngobrol sama Gi-hun pembagian makanan nih sama minuman. Si frontman ngomong, anak saya nggak suka susu. Tiba-tiba si Gi-hun juga ngomong, oh saya juga nggak suka susu. Kebetulan banget ya. Lalu marganya si frontman, marganya Oh Il-nam, sama ada kemungkinan marga lainnya si Gi-hun ini marga yang sama semuanya. Oh gitu ya? Iya, gila nggak sih? Gila nggak? Kece ya? Gila. Keren nggak? Wah, Udah tahu belum? Lu setuju nggak dengan teori itu? aku setuju sih. Gua nggak setuju. Enggak, aku setuju sih. Ini kita ngomong tentang Bible dikit ya.
Bible dikit gak tuh? Oke, jadi gini. Papa kan. You nyadar nggak? Kalau di Squid Game itu banyak simbol tentang kuda. 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 Kuda lumping. Kuda beneran. Gimana emang? Jadi dari awal aja deh kita ke season 1. Season 1 pertama kali Gi-hun kena kena masuk ke Squid Game itu kenapa? Karena dia gambling kan. Gambling karena gambling apa? Kuda. Kuda kan, Iya, karena dia gambling kuda. Judi kuda ya. Judi kuda kan. Season kedua Gi-hun waktu mau waktu di Halloween party itu loh, inget gak? Halloween party. Oh ya, tahu. Waktu awal-awal nyari itu, dia pakai topeng kuda. Oh iya, topeng oke. kudanya Gi-hun warnanya apa? Coklat. Ijo. Ijo maksud Punya gua. dia. Pleset. Punya Gi-hun doang yang ijo. Oh iya gitu ya. Perhatiin ya, ijo. Nanti warnanya tuh nanti aja deh. Oke. Ijo kan ya. Oke, let me cook bro. Nah, Match lucunya ini. gini, di Ya. season 2 perhatiin aja ketika di carousel. Di carousel itu Carousel apa? inget gak yang na 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 Oh. na 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 komedi putar. Yang ya sana waktu ada Thanos Iya, itu tahu. terus dia kayak hai gitu Oh, kan. sumpah, gue suka banget sama Thanos. Iya, Lanjut. aku cinta banget. Lanjut, sama lanjut, Thanos. lanjut. Sebelum Jangan bentar. distract. Aku ngomong dulu ya. Sebelum Thanos menjadi Thanos di Squid Game, aku mencintai Thanos sih meskipun dia masuk penjara. Mama, I'm in love with a criminal. Nyesel gue bilang Thanos. Demi yang ger. Astaga. Ya lanjut. Jadi kayak anyways, as I was saying. Jadi you perhatiin di carouselnya itu. Sebenarnya itu ada 3 kuda di atasnya carousel itu kan. 3 kuda, oke. Tapi sebenarnya ada 4 kalau misalnya dihitung sama Gi-hun. Oke. Ngerti kan? Oke. Ya, abis itu diapain nih? Jadi sebenarnya itu ada 4 kuda di dalam permainan Squid Game yang akan menghentikan Squid Game itu, yaitu the 4 horses of the Four apocalypse. Horsemen. Oh ya. 4 horsemen of the apocalypse. Ah. Itu ada di Alkitab. Jadi ini tuh sebenarnya yang akan take down Squid Game. Ini ada di Book of Revelations. Kalau misalnya kalian buka di buku Alkitabnya Revelations. Jadi gini, ada 4 kuda sebenarnya itu. Ada the green horse, ada the white horse, black horse, sama red horse. Oke. Jadi kalau misalnya the green horse itu kita ada Gi-hun. Oke. The green horse ini adalah it represents death. Aslinya itu represents death. Jadi wherever this horseman go, death will follow him. That will follow. Oke. Jadi perhatiin, kemanapun Gi-hun itu ada, semua orang itu selalu mati di sebelah dia. Perhatiin dari season 1 dia doang yang hidup kan. Oh iya. Gue kira semua orang breakdance. Oh kagak, itu ya mental breakdance. Bukan ya? Enggak, jadi kayak ketika, you perhatiin nih, the green horse, wherever the green horse goes, everyone shall die around him kan. Oke. Cuman Gi-hun doang yang akhirnya kayak hidup gitu kan. Orang-orang di sekitar Gi-hun itu meninggoy. Walaupun mati Ngerti juga kan? akhirnya ya. Dia itu kan season 3. Iya, Kita iya. bahas dulu season pertama sama 2 nih. Season kedua orang di sekitar dia pun mati gitu loh. Walaupun dia mati juga season 3, tapi itu pun karena dia bunuh diri. Coba dia nggak bunuh diri. Iya, iya. Semua orang di sekitar dia mati Oh, loh. dia selamat mulu ya. Selamat mulu Iya, kan? iya, Dia iya. selamat mulu. Lanjut. Bener kan? Iya benar. Best friend dia pun mati. 2 Sampai orang. dia tuh, iya kan? Ah. Sampai dia tuh nanya ke soldiersnya itu kan, kenapa kamu nggak bunuh aku? Kenapa aku diselamatin? Ingat gak? Benar ya, benar. Yang itu kan, best friend dia yang kayak dibunuh itu di depan dia, itu sedih banget sih, sumpah. Aku sampai kayak gila sih. Oke. Nah, the white horse is the cop. Yang cop yang nyari islandnya sampai yang di season 2 sampai aku kesel gitu. Lu nggak, you useless banget gitu Yang loh. tidak berguna ya. Yang tidak berguna di Makanya, season 2 mending itu dia ya. dagang siomay aja gitu sana. Ngapain ya Mending nyari-nyari pulang pulau? aja bang gitu. Kurang kerjaan. Tapi sebenarnya di season 3 akhirnya berguna. Cuman waktu di season 2 kayak agak kurang gitu. Kok season 3 juga nggak guna? Tapi season 3 agak berguna sih ya. Oke. Akhirnya ketemu kan ya. Cuman Iya. kayak Ya 15 detik lah ya. Ya lumayan lah. Akhirnya bayinya juga keurus lah sama Ah, dia. iya, Jadi benar. kayak menurut aku ada fungsinya bronya. Dan dia lumayan cakep sih. Jadi kayak Iya oke lah. lumayan cakep setuju. Aduh Jadi kayak- sorry. Maaf. Lanjut.
Jadi sebenarnya oke lah. Nah, The White Horse ini sebenarnya berfungsi juga karena dia akan stop the Squid Game. Maybe ini untuk season 4 ya, kita nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya The White Horse ini, itu The White Horse represents conquest. Conquest. Conquest itu artinya jadi kayak bro was on a quest like the whole time. All the time gitu loh. Jadi Oke, in masuk the akal. Bible he was supposed to conquer gitu, conquer everything that was on the quest gitu loh, ngerti gak sih? Iya, menyelesaikan misi lah ya. Nah, kita kan nggak tahu, ini kan baru sampai season 3, season 4 kan belum. Meskipun Gi-hun itu udah nggak ada, siapa tahu apa yang kayak Ada kan Junho nongol lagi maksudnya ntar. enggak, maksudnya gini. Kan Gi-hun kan udah nggak ada. Apa yang dilihat sama frontman itu Gi-hun meskipun udah nggak ada, berarti kan kemanusiaan kan udah dibuktikan sama Gi-hun itu Masih ada. masih ada. Jadi bronya siapa tahu hatinya itu, ngerti gak sih, kayak udah tergoyangkan gitu loh, ngerti gak sih? Oke. Jadi kayak maybe bisa berubah pikiran karena gini, The Black Horse itu, you pasti kaget siapa Kenapa? The Black Horse yang bisa menghentikan Squid Game. Frontman. Iya. Oh iya. Karena Gila gini, keren banget gue bisa nembak. Oke lanjut. karena artinya ini, The Black Horse represents famine, distress, the judgment, and the weighing of people. Jadi the weighing of people itu artinya he controls the game. Oke, bosnya lah ya. Bosnya, dia tuh kayak, jadi kayak apa ya? Jadi the Black Horse itu kayak, bayangin gini lah, dia itu kayak ada kayak, tahu nggak sih kayak Libra gitu, dia ada kayak weighing-nya gini loh. Oke, ngerti. Pemberat untuk Kayak iya keadilan. itu. Heeh, Iya, kayak tahu. keadilan dia itu. Nah, ini ada di Book of Revelation chapter 6 verse 5 sampai 6, verse 5 until 6. Come, I looked and there before me was a black horse. Its rider was holding a pair of scales in his hands. Ada scale-nya kan. Iya. Then I heard what sounded like a voice among the 4 living creatures saying, 2 pounds of wheat for a day's wage, and 6 pounds of barley for a day's wage, Itu kalimat and do not damage the oil and the wine. So like what he's doing is weighing gitu loh, the people, ngerti gak sih, kayak apa yang dia aduh pusing gua. jadi gini. Apa yang dia lakukan? Dari Apa yang dia bahasa Korea lakukan? dong. Jadi apa yang dia lakukan selama ini itu memanage gitu. Jadi misalnya ini way-nya kan. Dia tuh mikir, gue mau bunuh orang yang ini atau mau yang ini nih? Enaknya aku main game yang ini atau yang ini nih? Main Tuhan lah ya. Ya dia main Tuhan gitu. Jadi kayak dia mikir kayak, kan Gi-hun udah tahu nih game yang pertama. Ya udah deh, aku ganti aja game ini. Ada game kelima. Oke, iya. Ngerti iya, kan? ngerti. Jadi dia udah tahu sebenarnya kelemahan orang yang ini tuh ini nih. Oke, Jadi oke. daripada aku gini, kayaknya aku mending main game yang ini aja deh. Ngerti gak sih? Jadi Jadi, he's playing God in this game. Total 4 kuda tuh. 4 kuda. 4 kuda. 5 ada tahu satu lagi 5. Siapa? Kuda kelima. Kuda bisa hidup tanpamu. Wah. Ya, makasih, sorry. Lanjut. Sound effect Sorry Samarinda banget. Scoot bisa Sorry gak banget. sih? Samarinda Gue udah Scoot. mikirin jokes itu dari 5 menit yang lalu. Pantesan dia diem ya. Ya lanjut. Jadi ngomong-ngomong pemimpin Squid Game kan tadi ada salah satu dari Iya, kurang satu, apa Bang. si frontman itu ya. Iya. VIP. Sekarang kita ngomongin VIP. Enggak, VIP kurang juga satu teorinya nih. banyak banget. Kurang satu kudanya. Oh tadi baru 3 ya? Bertiga. Oh iya satu lagi apa? Keempat, ini terjawab dari, sebenarnya udah dijawab, tapi kayaknya udah terjawab di season 3, tapi kayaknya di season 4 bakal ada jawaban yang lebih dalam lagi daripada itu. Oh iya. Apa tuh kuda satu lagi? The Red Horse, Oke. kuda yang merah. Jadi kalau kuda merah ini, itu War Horse. War Horse. The War. Horse. Kira-kira siapa? Pasti ini yang finalis-finalisnya. Gue tebak ya. Entah itu player 333, bener gak? Bukan. Siapa? Tahu nggak cewek yang guard itu loh, yang guard nomor 11 yang pakai ini loh. Itu yang baik lah ya.
Yang baik, yang nembak gitu loh. Tahu, Yang tahu, akhirnya di season 3 kan ada yang minta diambil organnya gitu, terus dia nembak gitu loh. Terus nembaknya kayak meleset biar dia masih hidup. Tahu, Nah itu, dia warhorse. dia warhorse. Karena seumur hidupnya dia itu kan, Tentara kan? she's been facing a war in her life gitu. Suaminya udah meninggal, tereliminasi dari North Korea lah ya. Iya, iya, benar. Terus bayinya katanya udah meninggal tapi ternyata di Cina masih ada gitu. Ternyata masih ada ya? Masih ada bayinya aslinya. Gila, itu siapa yang ngurus ya? Hah? Ditipu dia kan? Iyalah, bisa masa jadi ditipu. bayinya terbang ke Cina? Kagak, Ngerangkak kayaknya gitu sampai Cina. diambil gitu loh anaknya. Oh ya, soalnya Korea sama Cina kan sebelahan juga. Korea Utara sama Cina. Iya. Sebelahan nggak sih? Nggak tahu, iya, kreatif. nggak tahu. Bener gak Bener sebelahan? nggak cepet? Aku juga nggak tahu. Searching, Aku bilang searching. iya tadi, cepet. Bener nggak? Bener nggak? Tak Korea Selatan, Cina. Ada orang Korea. Korea Utara, cepet. Aku nggak tahu. Aku tadi bilang iya. Nah, Cina kan. Bener, iya, Iya, bener. apa? Nggak rel, kita bener. Iya. Nah, ngomong-ngomong ya, berarti teori 4 kuda itu penulisnya Squid Game nih amat sangat religius. Dia orang Kristen bukan sih? Nggak tahu rel, cuman kayaknya ini tuh cuman kayak bukan berarti dia religius sih, bisa aja dia mengambil konsep ini cuma untuk memasukkan ini di story Squid Game aja ya, sih. idealisnya dia aja lah ya. Tapi ini loh, yang ada satu gue lumayan pangling. Jadi di Squid Game pertama itu kan ada tiap Squid Game tuh selalu ada ininya loh, kayak semacam penyusup dari orang Squid Game-nya. Yang pertama entah itu Ilnam si kakek-kakek tua, pura-pura main kan ya. Iya. Terus di Squid Game kedua ada si frontman. Iya. Siapa namanya? Ya, Inho. frontman. Siapa sih Frontman, namanya? Inho namanya Inho. Nah, Squid Game sama ada satu lagi sebenarnya. Minsu. Tahu Minsu gak? Oh, yang player Minsu yang Ma kayak Boy yang gitu. Oh iya, yang culun. yang culun itu ya. Nah, yang yang culun. akhirnya minum pilnya juga terus ngelihat Mabok si dia. itu mati itu ya. Nah, itu. Jadi kalau lu ngelihat sebenarnya di filmnya sendiri ini bersih banget, si Minsu sama sekali tidak ada bukti. Tapi Ada yang bilang itu teori dia VIP kan? iya, kenapa begitu? Kalau lu cek nama pemain asli si Minsu ini, namanya kan David Lee. Kalau nggak salah David Lee. Sedangkan kalau kita cek di Squid Game Season 1, salah satu VIP nomor 2 atau nomor 3 gitu. Salah satunya namanya David S. Lee. Terus nggak ada fotonya. Sedangkan mukanya VIP ditutupin. Jadi ada kemungkinan si Minsu ini si VIP nomor 2. Nah, masalahnya itu bisa terjadi sih. Tapi masalahnya bronya juga mati juga di season 3. Ya siapa tahu udah bosan hidup aja kan, itu orang-orang konyol kebanyakan duit. Kebanyakan Makanya duit, iya kan juga ya. Zoe Levana nih kan kebanyakan duit banget nih. Apa? Kalau mau Bisa-bisa kalau Allah pengen tiba-tiba kayak, kalau pengen ikutan "Oke, aku Squid mati Game, aja," gitu jangan ya. ikutan Squid Game ya makanya. Tapi juga belum tentu juga dia mati ya, bener juga sih. Kan Old Man itu juga kita kira mati, dia nggak mati juga ya. Kalau itu mau mati lah. Kan dia terjun dari atas tuh. Kecuali dia pakai parasut. Tapi aku agak lupa deh, di filmnya dia ada shot dia mati nggak? Nggak tahu ya gua. Ada ya mati. Ada dia shot mati. Itu mah digantiin sama Bang Axel itu masuk itu. Kayak ada shotnya dia berdarah dan mati. Ada. Berarti enggak bro. Iya. Enggak, itu cuma buat kita pikir itu VIP sih kalau kataku. Menurut lu gitu? Enggak. Oh, tuh, ya menurut gua sih dia dibuang. Menurut gua dia adalah salah satu VIP yang mungkin nakal atau jahat atau ngelawan nyoba menghentikan sistem Squid Game. Abis itu dia dibuang, disuruh main biar dia mati, ibaratnya hukuman lah. Masa gitu ya? Gitu ya? Lu setuju gak sama teorinya? Enggak setuju sih. Sama, gak setuju. Ini gitu dia. Kalau aku karena gini. Gak setuju. Karena gini, maybe bisa jadi karena namanya maybe agak sama ya. Maybe bisa gitu aja sih kalau kataku Bisa sih. jadi. Bisa Nah, jadi kayak gitu. Oke, tapi gua ada satu hal yang gua amat sangat kecewa dan ini salah satu alasan utama kenapa gua bilang Squid Game season 3 itu jelek. Sampah. Oh, ya sorry. Enggak, season 3 bagus kok. Kenapa? Menurut lu oke? Gini, kalau season 3 dibilang kurang sih, aku mengharapkan lebih banyak.
Ya tapi dari keseluruhan teori-teori yang kita udah bahas ini, gue masih kecewa banget sih sama ending dari Squid Game dan Season segala 3, ceritanya. season 3 ya? Season 3 spesifik nih, atau 1-3 deh. Kecewa gue. Endingnya tuh amat sangat tidak sesuai ekspektasi gue. Dari you dulu. Kenapa? Ekspektasi gue gimana? Ya, dari you dulu ekspektasi gimana? Di situ kan Gihun akhirnya tetap jadi orang baik, terus finalnya juga karakter yang bagus sebenarnya di situ cuma Gihun sama si Mingyu. Itu yang cowok Mokondo nih, yang cuma bisa ambilin orang doang nih. Senyum dia. Iya, Sisanya tuh lanjut. karakternya sampah semua gitu. Sama ada bayi lah, bayinya siapa itu? Bayinya Iya, dia, gua ngerti. bayinya Mingyu. Tapi yang gue maksud adalah kurang gitu. Harusnya, at least kalau mau finalnya seperti itu, gue lebih ekspektasi kalau semisal endingnya Gihun ngebuang bayinya gitu. Dibuangnya dilempar ke jurang. Enggak sih, aku lebih ekspektasinya kalau misalnya nih, ya udah si bapak bayinya nih ya kayak ya udah kamu take care of my daughter, I'm gonna kill myself by plug gitu. Terus kayak ya udah menang gitu aja kan kayak ya udah. Jadi ada Minggunya juga. Enggak, bronya mati gitu loh. Ya Kayak enggak. Mingyu triple 3-nya mati. Ngerti nggak? Mingyunya mati, Gihunnya masih hidup sama bayinya. Ya udah, Gihunnya merasa bersalah, berdosa, makin berdosa aja gitu loh. Ngerti Ya, nggak? kesian Bayinya kalau gitu nggak usah dihitung sebagai player aja menurut aku. Terus mereka hiduplah seperti itu lagi gitu loh maksudku. Enggak. Itu aku berpikirnya seperti itu masih oke lah. Jangan si Gihunnya mati gitu loh, ngerti nggak maksudku? Harusnya arahnya adalah villain arc-nya Gihun. Jadi Gihun nih ngelempar bayinya, seret. Terus Gihunnya berlutut, abis itu Gihun ngomong, saya menyerah karena pada akhirnya kami bukanlah manusia lagi, melainkan hanya manusia yang sudah menjadi kuda di dalam pacuan kuda. Enggak, karena gini, kata-kata, tahu nggak judulnya di terakhir episode itu kan Humans Are. Humans are. Kalau nggak salah aku lupa deh, Humans Are. Benar kan? Humans Are kan. Nah, kata-kata terakhirnya Gihun sebelum dia bunuh diri adalah Humans apa-apa-apa. are. Humans Are. Nah, itu sebenarnya terserah kita penonton itu mau Manusia ngejudge manusia adalah apa. Itu maksudnya tuh gini, Emas. terserah Manusia kita. Terserah kita tuh mau jadi apa. Lu mau jadi manusia emas terserah. Manusia emas. Lu mau jadi manusia Ya, silver manusia juga emas boleh. enggak emas. Kan Indonesia emas 2045 ntar. Masa enggak ada manusia emas? Iya dong. Nah, restoran babi ada di satu Bali. detail lagi nih aku kelewat. Apa tuh? Ketika di ini tahu nggak waktu Gihun itu kayak mau bunuh itu loh, mau bunuh orang-orangnya waktu dikasih pisau itu loh, waktu mereka semua tidur dikasih chance kayak si frontman itu. Hah? Ada tulisan di tempat tidurnya ini. Bentar aku Oh, konspirasi lagi nih. Konspirasi lagi. Ini. Hodi Mihi Crash TV. Apa Lihat itu? nih. Ini, gue screenshot nih. Hodi Mihi Crash TV. Apa itu? Hodi Mihi Crash TV. Itu artinya sebenarnya di bahasa Latin today me tomorrow you, yang Artinya? artinya itu today me tomorrow you. Sebenarnya kalau misalnya dikait-kaitin itu kayak hari ini aku, besok kamu, sebenarnya mati sih. Yang artinya. mati. Yang mati sebenarnya Wah. itu bisa diartikan juga hari ini bisa aja kamu mempunyai uang yang banyak. Tapi belum tentu besok kamu bakal hidup sih. Itu tulisannya apa? Ini nih. Apa you mau pakai buat quotes-quotes apa nih, Ran? Enggak, bukan. Hodi Mihi. Itu beneran ada Crash tulisannya enggak? TV. Ada. Lu gak sengaja ganti subtitle Spanyol kali? Kagak, Rel. Buset dah. Yaudah. Lanjut, Beneran lanjut. ada nih, nanti kalian lihat ya. Ini aku lupa di scene berapa. Ini kalian coba cari aja. Ini ada beneran nih. Dan kerennya lagi tuh kayak ketika di sini tuh aku sukanya tuh sinematiknya tuh bisa-bisanya di tengah-tengah sini tuh kayak ada kalian, itu choice-nya kalian. Kalian mau bilang iya atau enggak. Ini tuh pemilihan kalian. Rule of three itu ya. Iya, jadi kayak ini tuh choice-nya kalian mau berbuat baik, kalian mau berbuat jahat. Ngerti gak sih? Iya, ngerti. Semua ini kemanusiaan kalian ada atau tidak. Ngerti. Itu choice-nya kalian Make sense. aja. AI. AI. Asli ini mah. Aku boleh ngomong satu konspirasi lagi ya? Boleh. Tahu nggak scene yang waktu yang kelereng itu?
yang kelereng Ya. setupnya itu. Setupnya. Setup yang kelereng itu kan kayak rumah-rumahan gitu kan. Ada scene di season 3 Heeh. yang waktu di episode yang Starry Night. Starry Night ya. Starry Night itu kan terinspirasi dari Starry Night-nya Van Gogh. Van Gogh. Van Gogh waktu dia sebelum bunuh diri itu sebenarnya kan dia bunuh diri kenapa ya? Aku lupa deh. Dia bunuh diri waktu itu dia tuh kalau nggak salah, correct me if I'm kalau nggak wrong. salah. Aku lupa deh kalau nggak salah. Nilai UN-nya jelek ya? Iya, dia bunuh diri karena dia depresi waktu itu di asylum terus dia baru gambar Starry Night. Kalau nggak salah gitu, lupa deh aku. Oh, dia di lupa. penjara. Bukan di penjara, di asylum. Asylum, oke. Beda, lupa aku agak lupa. Oke. dikit. Terus? Nah, terus dia kan bikin painting itu Starry Night. Kalau you perhatiin, itu tuh kayak literally setupnya itu sama kayak yang di main kelereng itu. Ah. Cuma bedanya Oh, beda ditutup aja. ditutup aja dan waktu itu tuh di pagi atau siang hari, kalau yang ini tuh di malam hari. Oke, ngerti. Jadi kayak malamnya lah ibaratnya nih. Dan ketika ini, kenapa kok aku bilang Van Gogh itu kayak dibilang kayak agak crazy gitu dan dia dimasukin asylum. Di saat ini tuh kayak menunjukkan kepanikannya orang. Dan ada satu scene waktu bronya tuh lagi ngobrol, ada tulisannya tuh beware of humans, beware of people atau humans gitu, tapi bahasa Korea. Wah. Itu kayak detail yang harus benar-benar diperhatiin sih. Iya. Ada satu tulisan gitu, beware of people gitu. Iya makanya kadang ada beberapa orang-orang yang kurang kerjaan, mungkin lagi nganggur gimana nonton Squid Game tuh 0,2 kecepatannya. Ya, lu udah kayak nonton apaan tuh? Hah? 0,2 buat nyari detail. Makanya kan. Ya udah. Ya udah. I just wanna say terima kasih buat kalian yang udah nonton dan buat kalian yang belum nonton Squid Game, kita udah spoil banyak sih buat kalian. Dan buat kalian yang maybe ada teori-teori yang kita belum tahu, bisa banget sih sebenarnya komen di bawah dan sharing teori-teori selanjutnya karena Benar-benar. kita suka juga mendengarkan Karena kita teori-teori kalian. Well, I will see you guys in the next episode. Thank you for watching. Don't forget to follow us. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And I'll see you in the next intermezzo. Bye-bye. Lancarnya Inggris.